which emphasizes the sustainability of learning process in an innovative, interactive, and effective way. Telkom University also has qualified and competent teaching staff in conveying learning knowledge to students. Telkom University is the first campus that declared Merdeka Belajar Kampus Merdeka from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. During the COVID-19 pandemic, all the lecturing activities in Telkom University have been done online by using the learning management system, supported by application Mobile Center of Learning and Open Education, which makes it easier for students and lecturers to access Siloe anywhere. Telkom University has international programs that are divided into regular program, partnership-based program, Dharma Siswa program, and short course program. On its way to become a research and entrepreneurial university, Telkom University has a main focus to establish an ecosystem and a research culture. In terms of research, Telkom University is able to manage various researches along with the results. So, Telkom University awarded as the university with the best innovation management from the Ministry of Research and Technology, National Agency for Research and Innovation, and is included in the Independent Cluster for Research. To support the research and innovation activities, Telkom University has 5 research centers that are supported by 31 research groups from each of the faculty. Telkom University is actively organizing international conferences in promoting scientific publication. Telkom University owns Bandung Technopark, which is Science Technopark and has 3 main roles. There are research and development, growing and developing technology-based startups, and growing the industry cluster so the innovation ecosystem can be realized. During the COVID-19 pandemic, Telkom University continually doing various research and innovation such as autonomous UVZ mobile robot, the first collaboration with Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) in Indonesia. Telkom University also creates Dentist Protective DenPro as personal protective equipment (PPE) in order to protect dentists from the spread of COVID-19 while doing their job. In terms of community service, Telkom University raised a realm of global research and community service program that focuses on a collaboration of community service activities in addition to application of practical research. For example, Telkom University commits to support the government's program of Citarum Harum through Kuliah Kerja Nyata. Students are focused onto 6 sector Citarum River. Telkom University has varieties of partnership programs with both local and international universities, government, and industries. One of well-known partnership programs of Telkom University is the appearance of the first Telecom Infra Project Community Lab in Indonesia, which is located in Telkom University in order to support the program Making Indonesia 4.0. In 7 years of its progress, Telkom University has proudly accomplished several achievements both nationally and internationally. Telkom University is committed not only for producing graduates or base human capital, but also to continuously strive producing research and innovations that support for making Indonesia 4.0. Telkom University, creating the future.
Baik, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Mega. Sudah Baik. terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di seri session kedua ya. Nah, yang terhormat Ibu Rahayu Riswati selaku AFP Operation Control dan Evaluation Secondary dan Vocational Education dan Bapak Widyatmoko STMMT MBA selaku Kepala Sekolah SMP Telkom Purwokerto serta Ketua PPDB dan Tim Humas SMP Telkom Purwokerto Bapak Tri Januari Ariri serta Ibu Marta dan Pak Revi. Mungkin untuk semangat kita selamat pagi dulu ya Bapak Ibu. Kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Wah, kurang semangat nih Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Ya, Mega. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin untuk sebelum memulai kegiatan kita foto dulu ya untuk presentasi. Baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian dimohon untuk on cam. Oke nih. Bapak Wijat selaku kepala sekolah udah on cam nih. Mungkin Ibu Betty mau on cam, Pak Singgi. Ayo kita on cam terlebih dahulu. Ya, Bu Rina sudah. Oke. Mungkin langsung aja ya Ibu Marta, kita foto. Baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ini hari kedua kita ketemu ya untuk di sesi Ibu Marta dan Pak Revi. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Semoga selalu stay healthy ya. Oke, mungkin langsung aja ya kepada yang bersangkutan untuk presentasi hasil dari kemarin kita diskusi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk presentasi, silakan, dipersilakan. Pak Ari yang presentasi siapa? Pak Ari atau saya? Ya, semangat Bapak, Pak Riri atau Pak Moko ya yang akan presentasi. Atau sih Pak mau mawon lah. Ya, udah. Ya Bu, ini teman-teman kangen Bu dengerin saya presentasi katanya Bu. Nah, ya. Presentasi ya. Rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya Bu Marta, Pak Revi, mohon maaf karena mungkin nanti materi yang kami bawakan belum lengkap itu ya, belum selengkap dengan materi yang diharapkan, tetapi kita mencoba gitu ya sebisa mungkin kami untuk menerjemahkan apa yang ada di kemarin di apa ya, di acuan gitu ya, di dokumen acuan ya, dokumen acuan yang kami terima itu sih. Iya, izin share screen. Oke, bisa Pak Moko apa harus Sudah dijodohin? Ibu? Udah bisa ya? Oke. Sudah ya. Monggo Pak Moko. Sudah terlihat ya? Masih ini kalau di saya masih start screen sharing. Sharing, Pak. Di teman-teman mungkin apa sudah terlihat atau sinyal di saya atau sama semuanya? Masih Belum sama. muncul ya? Yes, Sama sama. ya? Sudah terlihat share-nya? Belum muncul Pak Moko? Masih loading gitu? Iya, masih Kayak loading gitu. Jadi lagi nge-loading tapi belum muncul gitu Pak Moko? Atau mungkin di stop dulu diulang gitu Pak Moko? Halo Bapak, Ibu, Pak Mokonya nge-freeze ya? Ya, sepertinya Ya,
Menghilang ya? Oh, ada. Nah, ini udah ada. Pak Moko. Mohon maaf, IndiHome saya kok ngedrop ini sebentar. Saya share ulang. Sama Pak Moko persis itu saya minggu Iya, lalu ini. tuh kayak gitu. Tapi udah langsung kontak ke 147. Nah, udah muncul Pak Moko. Udah muncul ya? Oke. Udah. Baik, Bu Marta, Pak Revi, saya mulai aja. Jadi ini adalah dokumen marketing plan 2022 ini harusnya ya, salah tulis nih. 2022-2023 harusnya aja. Marketing plan 2022-2023 dengan tema adalah strengthening the positioning to create and sustain a competitive advantage gitu ya. Jadi kami fokus ke positioning gitu. Jadi kita ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang unggul, berkarakter, melalui kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Ini adalah tema dari marketing plan yang kita susun. Di sini sebenarnya ini adalah ruh semangat kami gitu Bu Marta dan Pak Revi. Jadi SMP Telkom ini harus menjadi salah satu masterpiece atau mahakarya dari YPT yang akan mencetak generasi emas Indonesia yang terampil teknologi dan cakap religi dengan dibekali kecakapan abad 21. Jadi ini menjadi ruh buat kami semua gitu. Profil singkat kita membahas dari internal gitu ya. Profil singkat kami berdiri tahun 2016 dan saat ini berkembang dengan diferensiasi sebagai sekolah atau SMP yang berbasiskan ICT serta pembinaan karakter yang kuat. Saat ini kami memiliki 494 siswa, kami sudah terakreditasi A, guru kami ada 28, kompetensi ICT ini yang membedakan, kami ada 4 mapel plus 1 eskul. Atau kemarin kebalik ini sebenarnya Bu, kemarin ini 4 eskul 1 mapel kebalik ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah nambah ya, ada dua mapel. Jadi mapel yang basis ICT, ada mapel yang baru adalah prakarya ya. Jadi 4+2 harusnya. Rombelnya kita ada 18, brandingnya kita memang fokus ke ICT branding. Yang kedua adalah persona customer kami. Ini dari data yang kami kumpulkan gitu. Dari sisi demografi ini adalah anak lulusan SD usia 12 sampai 15 tahun. Dari sasaran kami adalah keluarga menengah ke atas, pekerjaan orang tua kebanyakan kantor dan wira swasta gitu ya, pekerja kantor dan wira swasta. Geografisnya area Purwokerto dominan, terus ada juga yang di area sekeliling Banyumas, terus Purbalingga, Cilacap dan luar kota yang lainnya, tapi mungkin jumlahnya masih kecil 1 atau 2, tapi itu masuk ke area geografis juga. Terus persona customer yang lain adalah behavior dan psikografis. Ini memiliki digital mindset gitu ya. Jadi apapun mindset mereka gitu ya, tapi secara umum digital itu sudah menjadi hal yang lumrah buat mereka gitu. Dengan konsep mereka masing-masing gitu ya. Terus kebanyakan lulusan sekolah dasar swasta ini kenapa saya highlight itu karena memang kita coba mendekatkan antara segmen target kita itu sama dengan sekolah dasar swasta dari sisi tarif maupun dari sisi perilaku atau perlakuan gitu ya dari sekolah kepada siswanya gitu. Terus yang berikutnya ketertarikan berdasarkan referensi. Jadi memang kebanyakan masih getok tular ya. Jadi tertarik ke kami karena memang mendengar bahwa dari orang lain bahwa sekolah di SMP Telkom fokus ke ICT, terus mungkin ada hal positif lainnya yang diceritakan. Terus yang terakhirnya adalah slow buyer karena memang asumsi kami slow buyer. Kenapa? Karena dari pengalaman kami orang memutuskan untuk mendaftar itu cukup lama gitu ya. Kalau dari percakapan pengalaman kami bercakap-cakap lewat WA atau lewat Messenger, Facebook dan sebagainya itu kami harus menjelaskan banyak, terus kami informasikan IG, FB dan sebagainya. Nanti mereka bertanya sampai 2-3 kali bertanya, nanti baru mereka mau mendaftar. Jadi ini kami asumsikan menjadi slow buyer gitu ya, slow buyer, bukan impulsif buyer tapi slow buyer. Gitu. Ini sedikit persona customer kami. Untuk kompetitor, ini adalah memang kompetitor kami potret ada sekolah negeri dan swasta. Kenapa negeri? Memang kami tidak menutup kenyataan bahwa banyak sekali siswa kami yang tertarik
sudah daftar di kami tertarik ke negeri gitu. Intinya saya itu kenapa negeri harus kami masukkan ke daftar kompetitor gitu ya, karena memang benar-benar mereka mengambil pasar kita juga gitu. Dan ada sekolah swasta juga yang masuk di sana. Nah, sekolah negeri dan swasta yang menjadi kompetitor adalah sekolah yang sudah lama berdiri memang, gitu. Karena kami juga masih baru, jadi otomatis sekolah lama itu sudah memiliki alumni, mereka bisa banyak cerita dengan alumni, orang tua dan sebagainya, terus customer base mereka juga kuat gitu ya. Terus sekolah negeri juga menawarkan pendidikan dengan harga yang terjangkau, yang dianggap murah oleh masyarakat, bahkan ada yang menawarkan gratis gitu ya. Dengan kata-kata gratis walaupun sebenarnya tidak juga gratis, tetapi persepsi masyarakat adalah seperti itu gitu. Terus kapasitas sekolah negeri yang besar dan tanpa tolak karena zonasi ya. Jadi dengan mudahnya mereka mendaftarkan ke sekolah negeri kalau emang masuk ke area zonasi gitu. Kapasitas negeri itu minimal dia ada di 8 rombel karena memang 8 rombel yang tahun ini bahkan ada yang nambah sampai 9 rombel gitu ya, walaupun sudah ada kesepakatan, tapi ya kalau katanya negeri tidak bisa menolak permintaan dari pemerintah setempat gitu ya, harus menerima siswa yang memang pengen ke negeri, jadi mau nggak mau kapasitas mereka jadi besar. Terus yang sekolah swasta ini memang untuk yang kondisi saat ini daya tarik sekolah swasta ini termasuk madrasah adalah mereka berbasis agama dan pondok pesantren. Sebenarnya lebih ke pondok pesantren. Karena memang di 2 tahun terakhir ini mereka yang berani menjanjikan adanya pembelajaran tatap muka selama pandemi. Jadi itu menjadi kartu truf mereka gitu ya. Jadi kalau mau sekolah tatap muka ya daftar di kami karena kami pondok gitu ya. Jadi tidak ikut aturan pemerintah yang sekarang gitu, karena sekolahnya tatap mukanya tidak di sekolah tetapi di pondok gitu. Nah, tapi mereka menggunakan jargon yang seperti itu untuk menarik para siswa barunya. Ini gambaran kompetitor. Terus ini adalah terkait dengan positioning ya, positioningnya. Jadi positioning kami adalah SMP Telkom ini memberikan layanan pendidikan, jadi produknya adalah layanan pendidikan bagi siswa lulusan sekolah dasar dari keluarga menengah ke atas yang memiliki digital mindset, yang ingin putra-putrinya menjadi siswa yang cakap religi dan pintar teknologi. Nah, layanan pendidikan serta kurikulum berbasis produknya adalah layanan pendidikan serta kurikulum berbasis ICT dengan konsep playing, living, and studying, serta guru yang sangat kompeten menjadikan pengalaman merdeka belajar bagi siswa yang menyenangkan dengan berbagai mata pelajaran bernuansa teknologi digital yang berbeda dengan sekolah lain. Ini adalah kalimat positioning kami dan tagline kami. Tagline utama kami sebenarnya kami beda kami keren, tetapi tahun ini kita tambahkan jadi we are more than a school. More than school-nya sebenarnya kita lebih mengarah harapannya sekolah ini bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi lebih ke pengembangan karakter, terus bagaimana menjadi keluarga dan sebagainya. Jadi lebih arahnya ke sana. Nah, fokus ke ICT tadi, ICT kami juga mempunyai tagline tambahan yaitu sekolahnya digital talent masa depan. Dan sekolahku asik ini juga tagline kami yang kami bawa ke sana karena apa? Karena di era merdeka belajar saat ini bayangannya adalah kita berusaha untuk membuat sekolah ini menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, diharapkan dengan positioning dan tagline kami ini SMP Telkom bisa mencapai golden circle-nya yaitu membangun negeri melalui teknologi serta visi yang secara umum ingin menjadi sekolah unggul berbasis ICT. Ini adalah TOS atau SWOT analisis kami. Jadi untuk strength-nya adalah kita mempunyai strong image atau brand image dengan adanya Telkom. Terus lokasi sekolah juga strategis karena ada di tengah kota. Terus tersedia program belajar yang berbasis ICT. Yang berikutnya adalah tersedia kegiatan pendidikan karakter bernuansa agama, itu kita tonjolkan sebagai strength kita. Terus adanya revenue growth dan profit margin yang masih positif. Terus penerapan sistem OPES. Terus ada dukungan yayasan yang sangat baik untuk pengembangan lembaga dan sarana ICT yang sudah cukup. Terus untuk weakness-nya, kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan ya, karena dari aspek pedagogik, bahan ajar dan supervisi, ini memang dari penilaian dari pengawas dan sebagainya memang tidak pernah sempurna ya, jadi kita anggap sebagai weakness agar menjadi tolak ukur kami untuk selalu berkembang.
Terus berikutnya adalah adanya gap antara kualitas tenaga pendidik dan pendidikan dengan era digital gitu. Jadi kalau kalimatnya mungkin kita sudah di mau ke abad 21 tetapi gurunya masih abad 19 gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nomor 2 gitu masih terasa gitu ya. Jadi mau nggak mau ini masukkan di witness. Berikutnya adalah pendidikan bahasa internasional dan disiplinnya masih perlu ditingkatkan. Jadi penggunaan bahasa internasional ini memang kita masih belum ya, kita belum fokus ke sana. English D dan sebagainya memang belum efektif, tetapi ini menjadi salah satu permintaan dari yayasan juga sehingga kita masukkan ke weakness. Terus informasi tentang Telkom School, terutama mengenai kualitas pendidikan, Telkom School masih sangat terbatas di masyarakat itu. Ini kenapa kami masukkan ke weakness, karena memang kadang-kadang masih ada orang tua yang bertanya apa sih bedanya sekolah ini dengan sekolah yang lain, terus keunggulannya apa. Nah ini kan membuktikan bahwa memang informasi terkait dengan hal tersebut masih sangat kurang di luar. Nah, opportunisnya apa? Opportunitiesnya buat kami adalah daya beli masyarakat di Banyumas masih baik gitu ya, dari data BPS itu masih oke. Terus kesadaran sekolah juga tinggi karena dari tingkat pendidikan, tingkat persentase keberlanjutan sekolah itu juga masih lumayan angkanya itu ya, di Jawa Tengah masih nomor 5 kalau seingat saya waktu itu. Terus dukungan pemerintah lewat program pengembangan dan dana BOS juga masih lancar. Terus digital mindset masyarakat semakin baik, serta penggunaan IT untuk proses pembelajaran juga sudah banyak diterapkan. Jadi ini kami lihat menjadi opportunities karena memang teknologi IT ini sudah umum gitu ya, udah jamak apalagi selama 2 tahun terakhir ini. Terus untuk trade-nya tingkat persaingan sangat tinggi gitu ya, tingkat persaingan sangat tinggi kalau di Banyumas, sekolah swasta maupun negerinya juga sudah banyak. Terus masyarakat juga masih mengutamakan sekolah negeri dibanding sekolah swasta gitu. Jadi pilihannya swasta itu menjadi alternatif gitu ya. Bahasanya seperti itu. Swasta itu masih menjadi alternatif dari negeri. Terus sekolah swasta memang diasosiasikan berbiaya mahal gitu ya. Terus program gratis belajar 12 tahun di sekolah negeri ini juga sempat digaungkan gitu. Terus kondisi pandemi juga berdampak terhadap perekonomian serta perubahan prioritas pengeluaran bagi kebanyakan masyarakat itu ya. Jadi kalau ada yang murah kenapa nyari yang mahal, intinya seperti itu kalimatnya yang terakhir. Nah dari tools analisis ini kita coba untuk membuat strategi berdasarkan tools analisisnya. Dari antara strength dan opportunities kita nyoba bahwa program PPDB ini kita akan mengedepankan promosi kualitas sekolah dan diferensiasi lainnya ya. Jadi termasuk pembelajaran, sarana dan prasarana dan sebagainya. Itu program utamanya di PPDB. Terus yang berikutnya adalah kita coba untuk penguatan kegiatan pendukung yang fokus untuk peningkatan reputasi gitu ya. Entah itu nanti kegiatan internal, pelayanan ke orang tua, siswa dan sebagainya ini juga akan kita kuatkan lagi. Yang berikutnya adalah memperluas informasi tentang kegiatan sekolah berbasis ICT serta program OPES gitu ya. Kita akan coba gaungkan ke sana. Terus untuk weakness dan opportunities untuk menghadapi itu kita coba untuk memenuhi standar Telkom School karena kita juga ada standar Telkom School serta memenuhi standar pendidikan nasional gitu ya. Yang berikutnya adalah optimalisasi program bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan sekolah gitu ya, baik itu BOS atau bantuan konsultasi dengan pengawas dan sebagainya itu kita optimalkan. Terus yang berikutnya adalah kita coba untuk menyesuaikan kurikulum yang fokus untuk mengembangkan bakat minat siswa yang dengan nuansa teknologi, nuansa ICT. Terus kita juga akan mengoptimalisasi IT terutama untuk proses pembelajaran dan administrasi sekolah gitu ya. Dan terakhir adalah pengembangan integrated marketing communication ini otomatis yang berbasis ke teknologi juga. Terus untuk strength dan threat-nya kita akan fokus terhadap positioning serta diferensiasi sebagai sekolah berbasis ICT, ini yang akan tetap kita fokuskan ke sana. Terus kita akan meningkatkan kualitas sekolah memenuhi standar TS yang lebih tinggi, terus meningkatkan nilai tambah dengan penerapan ICT di lingkungan sekolah serta kebijakan OPES. Yang terakhir adalah meningkatkan sistem jaminan mutu baik untuk proses pembelajaran maupun mutu lulusan kami. Ini adalah berbagai strategi yang akan kita coba lakukan. Terus ini sedikit kegiatan marketing, kemarin ada di acuan kami juga untuk membahas kegiatan sedikit ke marketing. Jadi marketing kami adalah terintegrasi ke value proposition kami, yaitu keren gitu ya. Terus kita melakukan online dan offline marketing.
Terus dari sini tujuannya adalah kita akan coba membentuk referral di target gitu ya. Jadi karena dominan masih referensi, jadi kita akan kuatkan di komunitas-komunitas di mana referral itu akan terjadi gitu. Terus untuk kendalanya memang offline ini terkendala selama pandemi sehingga kita lebih fokus ke marketing offline tetapi via komunitas gitu ya. Jadi kita tidak lagi banyak untuk menyebar brosur atau memasang spanduk dan sebagainya, tetapi kita lebih mentargetkan, anggarannya kita fokuskan pemasaran offline tapi melalui komunitas, yaitu komunitas guru dan sebagainya. Jadi alat-alat promosinya kita titipkan melalui komunitas. Sedangkan online ini sebenarnya cukup efektifnya dalam artian bahwa tanggapan masyarakat juga sudah banyak gitu ya. Tapi memang hasil pemenuhan dari call to action-nya yang masih belum optimal. Jadi persentase siswa yang mendaftar dari aktivitas online ini masih sedikit ya, mungkin sekitar 10-20% saja dari total semuanya itu. Jadi kebanyakan masih referensi. Sehingga untuk yang online ini memang kita akan lebih optimalkan untuk pengenalan sekolah. Kita cari awareness dulu dari masyarakat, nanti harapannya bisa sampai call to action-nya setelah itu. Nah, ini adalah target marketing kami. Jadi di tahun ajaran 2022 dan 2023 kita mempunyai target minimal adalah 165 siswa baru, yang harapannya tercapai 100% pada bulan Mei 2022 gitu ya. Terus target inputan pendaftar kita targetkan sekitar 250 pendaftar. Kenapa banyak? Memang biasanya dari yang mendaftar dengan yang mendaftar ulang memang agak banyak juga yang terbang gitu ya. Jadi kita inginkan pendaftarnya juga cukup banyak. Terus estimasi siswa aktifnya itu minimal di 490 gitu ya. Jadi target marketing ini juga sama, kita akan mempertahankan agar siswa tidak pindah sekolah juga gitu. Jadi itu salah satu target marketing kami juga, sehingga estimasi siswa aktif juga masuk. Selain itu memang sumber pendapatan kami juga dari siswa aktif saja. Jadi ini memang menjadi target di marketing juga. Nah, terkait dengan strategi, kami coba untuk membuat strategi dalam menggunakan tools BMC, jadi bisnis model Canvas gitu ya. Jadi kami fokus ke value proposition kami, yaitu SME Telkom adalah sekolah berbasis ICT dengan kurikulum modern yang bernuansa abad 21 dan era teknologi 4.0 dengan konsep playing, living, dan studying. Staf guru yang sangat kompeten menjadikan pengalaman mereka belajar yang menyenangkan dengan berbagai mata pelajaran bernuansa teknologi digital. Nah, customernya siapa saja? Customer segmennya yang akan kami sasar adalah keluarga menengah ke atas yang putra-putrinya ada di usia 12-15 tahun di area Banyumas dan sekitarnya. Yang kedua adalah anak dan orang tua dengan digital mindset ya, dalam arti sudah akrab dengan teknologi digital gitu, sehingga kita lebih mudah masuk nuansa ICT diferensiasi kami ke mereka. Terus targetnya yang lainnya adalah sekolah dasar swasta gitu, yang kami anggap mendekati karakternya sama dengan sekolah kami itu, sehingga tidak akan jauh perbedaannya. Terus siswa yang berada di daerah non zonasi, jadi kadang-kadang ada area yang memang masih abu-abu zonasinya, jadi nanggung dia mau diterima di sekolah negeri juga agak sulit lah. Ini malah bisa menjadi peluang kami juga. Saluran komunikasinya adalah kita membuka banyak, intinya untuk customer relationship kami coba membuka kanal informasi lewat telepon, Facebook, IG, WA, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah yang customer relationship yang lebih penting lagi adalah kita melalui wali kelas, karena wali kelas ini memang menjadi jembatan langsung gitu ya. Mereka akan menjadi partner siswa dan orang tua. Jadi wali kelas ini menjadi PR kami lah gitu ya. Intinya seperti itu. Terus untuk channelnya yang direct memang layanan PPDB di sekolah. Terus yang indirectnya ini adalah kita berjualan melalui komunitas orang tua, guru SD dan komunitas yang lain. Terus yang online kami juga sudah ada website PPDB, dan untuk channel yang lainnya untuk mengenalkan sekolah kita menggunakan sosial media. Terus key activities-nya adalah kalau namanya sekolah mungkin ya kegiatan utamanya adalah belajar gitu ya.
Jadi belajar ini adalah kita coba menjalankan proses pembelajaran dengan kualitas terbaik sesuai dengan standar. Terus layanan umum, karena kita juga servis, jadi secara key activities service menjadi hal yang utama. Bagaimana kita akan menjalin hubungan baik dengan orang tua, dinas pendidikan, dan entitas lain yang berhubungan dengan sekolah. Terus key resource yang kita punya adalah memang kita punya merek Telkom School, ini menjadi key resource yang sangat penting. Terus dari human inilah kita punya guru dan karyawan dengan dedikasi tinggi. Berikutnya adalah key resource-nya adalah infrastruktur dan proses. Jadi sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standarnya YPT yaitu TS 4.0. Key partner kami adalah dinas pendidikan, terus yayasan juga, terus komunitas SMP lain juga. Ini menjadi komunitas kami walaupun kita bersaing tetapi kita juga tidak mau bentrok langsung, jadi kita anggap komunitas ini sebagai key partner kami. Berikutnya adalah key partner yang lain adalah mitra pengelola kegiatan siswa. Jadi ada mitra-mitra yang memang membantu kami untuk menjalankan proses pembelajaran dengan siswa. Cost structure-nya mungkin sama, jadi cost driver-nya ada biaya operasional, fixed cost-nya ada gaji guru dan karyawan profesional atau karyawan tetap, variable cost-nya ada gaji guru temporer, listrik, air, dan sebagainya. Terus revenue stream-nya memang hanya satu, yaitu kami menarik hanya dari biaya pendidikan. Strategi berikutnya adalah identity platform gitu ya. Jadi dari brand SMP Telkom kita coba untuk membuka gitu ya agar lebih jelas lagi. Jadi brandnya adalah Telkom School, SMP Telkom Purwokerto. Pemilihan brandnya memang Telkom School ini menonjolkan lembaga pendidikan di bawah naungan PT Telkom yang sudah memiliki branding yang kuat sebagai perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Scope of kategorinya adalah SMP Telkom sekolah berbasis ICT dengan kurikulum modern bernuansa abad 21 dengan konsep playing, living, and studying, memiliki guru yang kompeten, dan kita coba mendeliver pengalaman merdeka belajar yang menyenangkan dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi digital. Audiensnya sama dengan tadi, jadi keluarga menengah ke atas, terus areanya di Banyumas, memiliki digital mindset, terus lulusan sekolah dasar swasta dan berada di daerah non zonasi. Esensinya dari brand Telkom School ini adalah kita coba belajar menyenangkan dengan konsep merdeka belajar berbasis teknologi. Tagline kami beda, kami keren, sekolahnya digital talent masa depan. Alasannya adalah kita ingin memperkuat positioning SMP Telkom Purwokerto sebagai sekolah berbasis teknologi yang cocok untuk anak di era digital. Rasional benefit yang kita ingin bentuk adalah TS ini adalah sekolah yang bermutu tinggi dan berbasis teknologi. Terus Telkom School ini juga sebagai tempat pengembangan bakat minat siswa di bidang teknologi. Terus emotional benefitnya yang ingin kita tawarkan adalah siswa ingin belajar sesuai dengan model dan minat khususnya bidang teknologi. Maksudnya model dan minat ini minat sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya, karena anak milenial gitu ya. Jadi harapannya emotional benefit itu yang akan terbangun. Yang berikutnya adalah siswa akan merasakan layanan pendidikan berkualitas dan menyenangkan. Terus yang emotional benefit yang lain yang ingin kita bangun adalah orang tua timbul kepercayaan bahwa lembaga dengan brand Telkom ini adalah lembaga yang berkualitas tinggi. Terus reason to benefitnya, siswa bisa cakap religi dan pintar teknologi. Siswa juga punya pengalaman belajar tentang teknologi. Terus layanan pendidikan dirasakan oleh orang tua itu berkualitas. Terus dan kita juga memiliki program OPES, jadi masuk ke SMK Telkom juga bisa lebih mudah. Karakternya yang ingin kita bangun adalah sekolah unggul berbasis ICT atau teknologi. Ini adalah strategi 5P gitu ya, bukan 4P, saya tambahi 1 people gitu ya, karena kita ada sisi layanannya. Jadi dari sisi produk gitu ya, sisi produk kita adalah sekolah berbasis ICT dengan kurikulum modern yang saya sampaikan tadi, dan kita memiliki mata pelajaran berbasis teknologi digital yaitu robotik, coding atau junior programming, desain grafis, animasi, dan mobile fotografi. Price-nya kita masuk ke premium price strategi, di mana tarif sesuai dengan tingkat layanan serta peluang bagi siswa di masa depan gitu ya. Ini yang kita lebih tonjolkan, inginnya ke sana. Kenapa mahal ya? Memang tingkat layanannya kita bagus dan peluang siswanya juga di masa depan itu sangat terbuka gitu ya.
Sehingga kita dari sisi tarif akan lebih tinggi dibandingkan sekolah lain di Kabupaten Banyumas dengan target pasarnya yaitu segmen middle up dengan tarif SPP per bulan sekitar 450.000 dengan uang pengembangan akademik di kisaran 6 juta sampai 8 juta. Place-nya seperti tadi, direct-nya kita layanan PPWD di sekolah, indirect-nya ada di komunitas orang tua, guru SD, online-nya kita ada di website, awareness kita ada di sosial media. Sedangkan untuk faktor people, kita di internal, kita owner kita yaitu YPT maupun Telkom memiliki kecukupan modal serta kuatnya komitmen owner untuk terus maju. Terus layanan pendidikan, jadi kita punya people di sana yaitu tenaga pendidikan memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan. Terus untuk tim support kita juga akan selalu berinovasi dan berusaha mencari peluang baik untuk meningkatkan pelayanan maupun kualitas dan kuantitas intake gitu ya. Terus untuk people yang eksternal itu orang tua dan siswa, kita akan coba menjalin hubungan baik dengan para orang tua dan siswa baik dengan cara melayani maupun mendengarkan serta merespon dengan baik setiap kritik maupun saran dari orang tua dan siswa. Terus kita juga people, kita punya mitra strategis juga di mana kita harus menjalin komunikasi yang baik gitu ya dengan dinas pendidikan, komunitas SMP, komunitas guru SD maupun komunitas-komunitas lain yang mendukung dari operasional dari sekolah kita. Terus untuk promotion, memang yang pertama fokus kita akan memperkuat brand gitu ya, karena kita relatif masih baru, jadi masih banyak juga yang belum kenal dengan SMP Telkom itu. Jadi setiap tahun pasti ada pertanyaan, ada sekolah SMP Telkom ya, ini kita akan coba perkuat brand dengan mengenalkan inovasi-inovasi baru yang dari kita, entah itu inovasi sarana prasarana, inovasi kurikulum, pembelajaran dan sebagainya, infrastruktur yang lengkap dan layanan yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua adalah kita juga akan melakukan pengenalan sekolah melalui media online maupun offline itu. Yang ketiga adalah cara aktif kita akan mengenalkan sekolah melalui internet serta media sosial, dan kita juga tetap berusaha untuk mencari cara agar promosi tetap getok tular via komunitas yang ada atau offline viral marketing. Ini adalah implementasi dari strategi yang tadi gitu ya. Ini yang pertama adalah implementasi program unggulan. Jadi secara internal kita akan membuat tiga program unggulan ini, yaitu creating the value, di mana kita punya ICT based program, kita punya junior programming, mobile fotografi, desain grafis, animasi, robotik. Ini kita meng-create the value. Dari sini kita harapannya kita bisa meng-create the value. Terus kita bisa nurturing the value, kita punya talent pool program, ini juga sekolah-sekolah prestasi biasanya punya talent pool program, entah itu akademik maupun non-akademik, ini untuk nurturing the value. Terus kita juga coba untuk programnya spreading the value, tell your story gitu ya. Ini kita akan melibatkan siswa, kita coba siswa menjadi TikToker atau YouTuber dan sebagainya, TikTok and YouTube squad gitu, YouTuber squad, terus story online di marketing. Harapannya dengan tiga hal ini kita bisa terus menguatkan value dan memperkuat brand sehingga peningkatan performansi terus bisa kita lakukan. Ini adalah taktik marketing yang berikutnya, kita fokus ke marketing yaitu online dan offline. Jadi kalau online kita akan menetapkan one day one content, ini adalah posting IG dan FB. Terus kita juga melakukan boosting konten itu 2 kali per bulan minimal. Terus engagement kita lakukan 2 kali quiz per bulan, entah itu quiznya ada hadiahnya atau tidak, tapi ini coba untuk membuka engagement kita dengan para follower kita. Terus aktivasi kanal online yang lain, ada YouTube, ada TikTok, dan ini harapannya konten dari siswa. Terus untuk taktik marketing yang offline, kita akan fokus ke community activation, di mana kita akan coba melakukan berkomunikasi rutin dengan berbagai macam komunitas yang harapannya mereka bisa menjadi agen atau referensi bagi target kami. Gitu. Dari offline kita juga akan melakukan pelatihan 2 kali per triwulan. Targetnya adalah ini bisa sekolah-sekolah target yang ada 10 sekolah target utama. Ini kita coba melakukan 2 kali pelatihan bagi mereka per triwulan, minimal untuk siswa dan guru. Terus kita juga ada special offer untuk 10 sekolah per tahun. Misal kita bagi-bagi hadiah, nanti kalau ada anggarannya kita bisa membantu pengadaan sarpra mereka, misal seperti printer atau apa dan sebagainya, nanti kita coba tawarkan ke mereka.
Terus yang offline kita juga coba melaksanakan program Salesforce, di mana akan muncul V-Sales untuk guru SD maupun orang tua yang memang terlibat di pemasaran. Ini adalah pelaksanaan taktik berdasarkan waktu, ini contoh saja Ibu. Jadi kita sudah mempunyai kalender konten gitu ya, kalender konten. Ini memang standar dari YPT juga, ini sudah ada, jadi kita mengikuti ini saja. Kita sudah ada temanya apa, tanggal berapa dan sebagainya per bulan. Ini sudah kita siapkan. Terus ini yang untuk offline kita melakukan per bulan, ini background-nya per bulan, ada kunjungan ke sekolah, kita akan rutin lakukan. Terus program Salesforce kita akan mulai di bulan Januari karena terkait dengan anggaran. Terus adanya pelatihan guru dan siswa SD atau SD target ini ya. Terus aktivasi komunitas kita lakukan secara rutin gitu ya. Entah itu nanti kita sharing konten ke mereka dan sebagainya. Dan yang ini adalah proses monitoring dan kontrol. Evaluasi apa yang kami evaluasi, jadi kita mempunyai 2 kelompok besar yang akan kami kontrol atau evaluasi, yaitu KPI. KPI itu adalah target utamanya adalah jumlah siswa baru yang masuk, yang tadi 165 itu minimal. Terus adalah jumlah yang kita akan ukur di bulan Juni 2022. Terus jumlah pendaftar itu juga termasuk KPI, kita akan ukur per minggunya nanti. Terus jumlah daftar ulang juga per minggu. Dan monitoring evaluasi kita lakukan per bulan secara total untuk pencapaian KPI-nya. Terus hal lain yang perlu kita monitor dan evaluasi adalah aktivitas yang sudah dilakukan teman-teman, yaitu setelah kita posting itu berapa jumlah like and share, terus jumlah respon terhadap call to action yang kita tentukan di masing-masing konten seperti apa responnya. Terus aktivitas lain yang perlu kita monitor adalah jumlah aktivasi ke komunitasnya, apakah sudah dijalankan, jumlah kunjungan ke sekolahnya, jumlah pelatihan yang sudah dilakukan, dan jumlah sales force yang memang bersedia untuk menawarkan sekolah kita. Baik Bu Marta, Pak Revi, mungkin itu dari kami, sedikit sharing dari kami terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan di internal. Semoga bisa memenuhi harapan, nanti kita review bersama-sama. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ya kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun, matur suwun ya, matur suwun Pak Moko. Ini Pak Revi, ini ya sangat lengkap ya. Ya, lengkap banget, ini udah mantap sebenarnya. Luar biasa karena suhunya suhu marketing juga nih, Pak Revi. Yang presentasi adalah suhu marketing. Nah, tadi yang jadi poin eye catchy saya sih yang terakhir tadi Pak Revi ya, sudah ada evaluasi dan juga monitoring. Nah, itu tadi yang sebetulnya nanti bakal kita juga kupas kali Pak ya, maksudnya kayak evaluasi monitoringnya ngapain dan sebagainya. Nah, mungkin kita izin Bapak Ibu dari SMP Telkom Purwokerto untuk kita langsung diskusi ya Pak Moko yang mengenai tadi yang sudah dipresentasikan dengan Pak Moko. Mau dimulai dari Pak Revi mungkin Pak Revi? Ini Pak Revi ini di sela-sela kesibukannya lagi sambil rapim ya Pak Revi. Leaders gathering nih. Iya. Tapi mungkin nih Pak Revi. Ya. Baik, terima kasih Bu Marta ya. Jadi kalau saya lihat sih ya memang sudah lengkap sekali ya. Ini Pak Moko tuh sangat master ya kalau bikin marketing plan dan lain sebagainya ya. Sampai toast ada loh Pak tadi. Kenapa? Bukan SWOT aja, toastnya juga ada tadi. Iya, sudah komplit semua gitu. Paling saya ini aja Pak Moko ya, mohon izin, bukan artinya saya lebih jago atau apa gitu, tapi ini kita diskusi. Saya lihat masih ada beberapa yang masih bisa dikembangkan dan saya mungkin melihat dari yang Pak Moko bikin itu ada insight yang mungkin bisa membantu gitu ya, kayak dan sebetulnya related dengan kemarin dari Bu siapa saya lupa tuh yang di bagian admisi ya, di bagian pendaftaran gitu. Jadi yang pertama itu di personanya ini saya lihat sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap. Terus ada anak yang disasar di mana, kemudian sekolah dasar yang seperti apa juga sudah ada ya. Jadi fokusnya mungkin fokus ke sekolah dasar swasta ya. Kalau saya lihat juga
sama Pak Moko, saya melihatnya seperti itu. Kemarin saya coba scanning ada berapa SD di Purwokerto, kemudian SD-nya seperti apa aja. Yang saya ya seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan sebetulnya tingkat keberlanjutan dari SD ke SMP itu di Purwokerto mungkin tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 70%, kurang dari 50% malah ya Bu Marta kemarin saya lihat. Tapi saya rasa Telkom itu tidak membidik yang mungkin SD negeri yang di pinggir gitu, tapi saya lihat sih yang benar di kota ya, fokus di kota ini sudah bagus ya. Mungkin yang saya jadi catatan di sini adalah ini ya, yang menarik ya Pak Moko ya, yang saya lihat tuh ada slow buyer karena memerlukan banyak informasi sebelum memutuskan. Ini saya lihat sih Pak Moko tuh sangat jeli ya, bahwa memang memutuskan untuk sekolah tuh bukan lagi jalan-jalan di mall terus kecium aroma apa langsung beli, atau ngelihat produk diskon langsung beli, bukan impulsif, tapi karena ini bukan termasuk customer goods ya, harus dipikirkan baik-baik. Dan ini juga sebetulnya nyambung dengan yang di weakness Pak. Saya ngelihat yang weakness nomor 4 tuh informasi tentang Telkom School itu masih rendah ya. Jadi ini sebenarnya udah saya melihat ada satu benang merah gitu ya, bahwa intinya Pak Moko sebagai kepala sekolah sudah menyadari ya bahwa SMP Telkom School itu baru 4 tahun. Kemudian orang belum mengenal. Kemudian ini adalah salah satu untuk memutuskan membelinya itu melibatkan banyak orang dan tidak bisa langsung. Nah sebetulnya terus ada lagi sebetulnya yang mungkin saya bisa melihatnya agak sedikit berbeda. Cuman saya nggak tahu juga apakah sama atau enggak ya di Purwokerto ya, mengenai ini yang threats-nya Pak, sekolah swasta diasosiasikan berbiaya mahal. Sebetulnya itu bisa jadi peluang juga kalau saya lihat ya. Kalau saya melihat di Bandung, saya nggak tahu kalau di Purwokerto, makanya nanti saya nanya ke Pak Moko. Jadi kalau di Bandung itu orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mahal itu justru senang Pak Moko. Itu yang saya lihat sih. Ya itu Bu Marta pride ya. Itu ya Pak Revi yang pernah kita bahas ya. Ada rasa apa ya Pak Moko, mungkin dari psikologisnya ya, itu tadi pride itu ya Pak Revi mungkin. Ya sebetulnya mungkin lebih ya pas juga dengan tagline yang saya menarik juga, yang kami beda, kami keren gitu kan. Nah jadi kami bedanya itu adalah kami bukan SMP biasa. Ini tagline-nya udah kuat banget nih, kami beda, kami keren. Cuman kalau dari tadi yang sudah personkan oleh Pak Moko bahwa ini slow, decision-nya itu sangat slow, kemudian informasinya juga masih sedikit, kemudian juga orang kan belum aware atau belum punya pemahaman lah tentang SMP Telkom karena masih baru, mungkin lulusannya juga masih sedikit. Belum banyak ya. Ya betul. Jadi ini mungkin agak keluar sedikit dari marketing mungkin Pak Moko ya. Tapi saya rasa sih Pak Moko sudah punya pemikiran itu ya. Nah terus dari jumlah guru juga ini adanya gap ya, kualitas tenaga pendidikan dengan kebutuhan era digital. Ini juga bagus, saya lihat sudah mengcapture bahwa betul. Memang ada kekurangan itu. Kemudian kualitas pembelajaran ya, pedagogik, bahan ajar dan supervisi ini juga bagus. Nah ini sebetulnya 3 poin ini sebetulnya jawab pertanyaan orang tua tadi gitu, ke awareness-an gitu. Jadi apa sih bedanya SMP Purwokerto dengan yang lain ya? Jangan sampai mungkin, mohon maaf, kalau misalnya kita bilang kita beda, orang nggak ngelihat berbeda dengan SMP yang lain gitu. Saya ngelihatnya itu sih, ini sudah artinya kan saya melihat Pak Moko dan tim mungkin sudah melihat bahwa saya lemahnya di sini ya, tapi saya sudah punya visi gitu bahwa sekolah saya ini berbeda dengan yang lain gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk target untuk jangka panjangnya ini mungkin kalau ada di sini ada Bu Ayu ya, Bu Marta ya. Sebetulnya kalau Bu Ayu ada, cuman sedang ini kurang enak ya. Badan jadi suaranya lagi serak. Jadi hanya mudah-mudahan bisa menyimak juga.
Jadi ini sebetulnya yang dibutuhkan di sekolah di Telkom School gitu sebetulnya. Jadi saya senang sekali gitu ketemu Pak Moko gitu ya. Pak Moko udah sangat aware, sudah sangat Betul. memahami ya, sangat memahami sekali sekolahnya seperti apa, dan improvementnya juga sudah dipikirkan gitu. Jadi istilahnya kalau kita nanya Telkom School tuh sekolah yang seperti apa itu sudah tergambarkan ya. Hanya yang masih kurang itu adalah mungkin komunikasi gitu. Saya lihat sih itu yang masih ada gap ya, komunikasi. Kemudian evidence gitu, bukti bahwa memang Telkom School itu beda, itu yang mungkin yang belum terasa, dan saya rasa ini tidak bisa dilakukan setahun 2 tahun Pak Moko ya. Mungkin kayak brand activation gitu kali ya Pak Revi ya. Ya, bukan Telkom School-nya tapi sekolah masing-masing di per kota kali ya. Betul. Nah jadi mungkin kalau dari sisi strategi, saya yakin Pak Moko juga udah punya, mungkin perlu satu gebrakan, entah itu satu ya gurunya ini mungkin harus ada bantuan juga dari YPT ya. Saya rasa harus ada, nggak bisa ditangani oleh Telkom School Purwokerto juga, karena cost-nya itu tidak murah ya untuk mentrain pendidik gitu kan, atau misalnya harus menyekolahkan lagi gitu. Saya rasa ini sangat penting ya. Nah saya nggak tahu apakah guru di Purwokerto sudah tetap semua Pak Moko atau masih seperti apa gitu. Mohon maaf nih Pak, kalau boleh bertanya. Belum Pak, untuk guru tetap kita malah belum ada sampai sekarang, karena kan memang masih baru ya. Yang 28 itu ya Pak? Itu belum. Tapi konsep dari HC kan sekarang ada istilah profesional Bu. Betul. Profesional itu profesional. Jadi memang tidak tidak oleh HSC itu tidak diarahkan tetap, tetapi lebih ke arah profesional gitu. Ya. Cuman memang ya saya juga nggak tahu nih, karena sama juga ya di TELU juga sama, ada yang profesional juga, tapi yang tetap ada gitu. Nah kalau nggak tahu apakah kebijakan bisa diganti atau enggak, karena kalau yang tetap itu kan biasanya berbeda ya Pak Moko ininya tuh engagementnya gitu ke sekolah tuh dibanding dengan yang profesional gitu. Meskipun kita tahu profesional ya dari sisi keberlanjutan akan, kalau memang performanya bagus akan terus berlanjut, tapi dari sisi untuk memperkuat Telkom School-nya itu yang mungkin agak sulit gitu, yang kan sayang juga kita udah latih gurunya, ternyata karena profesional ya bisa kemana-mana. Mungkin ini ada kaitannya dengan itulah. Jadi kalau dari tujuannya sudah bagus, tapi ya kita harus imbangi juga dengan kemampuannya ya, dengan resource yang ada. Mungkin saya melihatnya itu Pak Moko ya. Jadi kenapa orang tuanya masih bertanya ya, karena mohon maaf ya, mungkin masih engagement-nya masih kurang gitu. Nah mungkin ini bisa sedikit merubah kebijakan juga dari YPT Pak Moko ya. Mudah-mudahan sih dengan apa yang dibuat Pak Moko ya, saya yakin ini ada program untuk improvement-nya lah. Improvement itu kan nggak bisa setahun 2 tahun gitu kan. Improvement itu orang itu harus tetap stay di sana gitu. Yang bisa aspek loyalty-nya harus ada gitu. Nah itu yang saya lihat dari aspek ini ya, seperti itu. Mungkin itu ya, baru itu dulu. Kalau ada tanggapan mungkin dari Pak Moko tentang apa yang saya sampaikan, apakah memang saya mungkin agak kurang ini? Enggak Pak Moko. Kita sedikit satu-satu aja dulu mungkin ya Bu Marta ya. Iya, Pak Moko. Pak Revi memang benar seperti itu ya. Jadi yang kita rasakan pun sama gitu ya. Kita kebanyakan setiap tahun itu pertanyaan sebenarnya mirip, karena memang audiens kita kan berbeda-beda setiap tahun. Jadi mereka bukan pembeli yang berulang gitu ya. Mesti pembelinya kan baru karena orang tuanya siswa baru. Dan pertanyaan mesti sama. Oh ini ada tuh SMP Telkom. Terus pertanyaan SMP Telkom apa sih bedanya dengan yang lain kok mahal? Nah seperti itu. Nah pertanyaan sama seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita simpulkan bahwa memang asupan informasi kita untuk masyarakat masih sangat minim berarti kesimpulannya itu. Karena mereka tidak dapat ya kita kan tidak bisa kita bisa menjudgment masyarakat itu
nggak bisa mencari info kan, nggak boleh seperti itu. Tapi kita kembalikan ke kita. Mungkin kita yang memang kurang membuat hype terhadap sekolah kita, jadi sekolah kita memang tidak terangkat seperti itu. Nah, ini yang kita coba komunikasikan melalui komunitas guru SD dan sebagainya. Ini harapannya edukasi terhadap sekolah kita bisa terjadi di kelas-kelas mereka. Ini yang sedang menjadi PR yang cukup berat, PR-nya Pak Ari dan tim itu kita arahnya ke sana gitu. Jadi mereka teredukasinya memang di pendidikan di jenjang di bawah, Pak. Ini memang PR yang sangat besar itu ya. Selain memang kita memang umurnya masih muda juga. Masih muda, gitu. iya. Betul, Pak Moko, betul sekali. Ya. Dengan izin ini mungkin sedikit Bu Marta. Ya, boleh Pak Revi. Jadi memang udah related dengan tadi marketing plan-nya gitu ya. Jadi sebenarnya udah merunut sekali nih Pak Moko. Jadi melihat customer-nya seperti apa, terus kelemahan resource-nya seperti apa, sama nanti bagaimana sih atau how to sih supaya saya bisa mengejar target gitu. Targetnya adalah orang kenal dengan Purwokerto. Di situ ada komunitas. Saya sempat nanya juga ini komunitas apa gitu. Komunitas siswanya atau ternyata komunitas ortu. Nah ini saya rasa program yang pas gitu kalau untuk yang ini kan kita nggak bisa daripada kita spending untuk advertising atau apa, mendingan kita langsung masuk ke komunitas atau ke orang tua langsung gitu. Nah tinggal satu lagi mungkin tadi juga udah ada sih testimoni dari orang tua atau testimoni dari muridnya gitu. Gimana sih pengalaman mereka belajar di Telkom School juga mungkin sekali-sekali harus bisa di-expose juga. Atau yang paling penting sih orang kalau ngelihat sekolah bagus itu prestasinya banyak, kurang lebih itu Pak Moko. Mungkin dari sisi anggaran untuk ikut lomba ya yang ada kaitannya dengan ICT ya, terutama misalnya lomba robotik atau lomba, kalau kita lihat contoh universitas itu kan kayak Unikom ya di Bandung, Universitas Komputer, dia hanya fokus sama lomba robot gitu, tapi dia punya branding bahwa sekolah ini sekolah juara terus gitu, meskipun kita nggak tahu juara apa enggaknya gitu. Nah itu yang saya lihat sih di sini dari sisi aspek komunikasinya ini sudah oke. Mungkin nanti kita bahas di marketing plan, tapi setelah ini aja ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan, tapi saya yakin Pak Moko juga sudah memahaminya gitu ya. Mangga Bu Marta, dari saya itu dulu sih. Oke, turnuhun Pak Revi mungkin sedikit menambahkan sih, ini penasaran aja sih Pak Moko, karena kan kalau tadi ya ngelihat presentasi Pak Moko memang istilahnya tuh bukan payung ya, atribut Telkom School itu kan menjadi sesuatu hal yang sebetulnya jadi ini ya Pak Moko ya, jadi kekuatan gitu ya. Maksudnya bahwa ini SMP Telkom Purwokerto adalah sekolah di bawah Telkom School gitu kan, bisa menjadi salah satu payung ya karena membawa brand Telkom gitulah istilahnya. Telkom School, Yayasan Pendidikan Telkom, mungkin paling atasnya adalah Telkom gitu. Tapi kenapa kok mungkin kayaknya gaungnya belum terdengar gitu kan di Purwokerto dan sekitarnya mungkin. Nah tadi saya mungkin berpikir memang kurang kali ya istilahnya untuk yang kegiatan brand activation gitu kali ya Pak Moko. Padahal tapi kalau saya lihat Instagramnya nih Pak Moko, kayak tadi yang ekskul fotografi gitu ya Pak ya, terus ekskul membuat game ya Pak, animasi game ya betul ya, game dan bikin game. Nah itu kan punya ini ya, sebetulnya itu kan jadi amunisi yang bisa bilang gitu ke luar gitu, bahwa misalnya Bapak Ibu apa sih bedanya kalau misalnya mau sekolah di SMP Telkom Purwokerto ya kita ini misalnya punya ekskulnya anak-anak bikin coding, bikin game, gitu kan? Karena sekarang mungkin anak-anak dari mulai SD memang udah banyak ya, Pak Moko. Kalau saya lihat aplikasi coding, bikin game aja itu yang dijual umum banyak gitu. Karena cuman di SMP Telkom Purwokerto beda gitu dengan yang misalnya coding-coding yang dijual secara umum gitu kan. Karena spesifik bikin coding game-nya ini seperti apa gitu. Nah, lalu misalnya tadi yang fotografi, anak-anak SD sekarang udah pada pakai smartphone sendiri, foto-foto sendiri, bikin kayak pakai aplikasi B16 ya kalau nggak salah, pakai TikTok juga ya anak SD sekarang udah pakai dan sebagainya. Nah, itu kan sekarang sudah ada perubahan tadi budaya ya Pak Moko yang adaptasi tadi, walaupun tadi kalau Pak Moko presentasi dari pihak guru mungkin ada gap generation itu ya Pak Moko, itu yang perlu mungkin dipupuk gitu sedikit-sedikit. Nah, tapi kenapa kok mungkin di sekitar masih pada nggak ngedenger, padahal kalau menurut saya kontennya udah oke-oke Pak.
Karena mungkin kalau saya ngelihat, ya saya orang Telkom University juga gitu kan. Mungkin saya kalau misalnya Pak Moko tadi menjelaskan, sekarang sekolah kami menawarkan ini. Kalau di saya sih tercengang, wih keren ternyata SMP Telkom Purwokerto gitu ya Pak Moko. Cuman ya mungkin di sekitaran situ kurang terdengar gaungnya ini, kira-kira kenapa itu yang perlu dievaluasi? Kan Pak Moko kan tadi udah ada program evaluasi dan monitoring ya Pak ya? Tapi di situ ada nggak Pak, muncul nggak setelah evaluasi, setelah monitoring, apa sih yang nggak membuat sekolah kita tuh tidak terdengar gaungnya di Purwokerto aja dulu, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar Purwokerto dulu gitu. Mungkin Pak Moko ada yang bisa disampaikan? Bu, untuk yang tadi yang kita rencanakan memang baru sampai ke pengukuran Bu ya, pengukuran evaluasi dan monitoring baru pengukuran gitu ya. Kita belum sampai ke next-nya seperti apa gitu, memang belum ada yang analisanya memang belum ada gitu ya. Kalau pengukurannya sampai mana Pak yang sudah dilakukannya? Kita memang baru ke pengukuran target, pencapaian target dan jumlah aktivitasnya aja Ibu. Jadi target ini ya, yang targetnya berapa, yang diterima berapa, baru sampai ya, baru seperti situ itu. ya Pak. Itu kan ada KPI-nya ya. Yang tadi KPI. di halaman itu kami bagi menjadi 2, ada KPI, ada aktivitas. Nah, aktivitas ini yang sebenarnya kita lebih pantau gitu ya. Nah, ya betul. Ya, nah nanti di aktivitas ini yang mungkin akan kita coba evaluasi lagi gitu ya. Karena memang sesuai dengan target kami adalah orang tua yang mempunyai digital mindset gitu ya. Nah, ini mungkin apakah kita yang memilih targetnya yang masih belum pas gitu ya. Jadi masih nyebar nggak karuan gitu. Nah, ini yang harus perlu dievaluasi lagi sebenarnya Bu. Apakah target yang kita sasar lewat kegiatan online ini memang benar-benar sudah pas atau belum, sehingga call to action-nya bisa benar-benar ya inilah hasilnya gitu ya, Pak ya. Ini yang memang agak apa ya? Ya gampang-gampang sulit lah, banyak sulitnya bukan gampangnya. Iya. Apalagi online gitu ya. Mungkin itu juga ya Pak, maksudnya di guru juga ada gap generation tadi tentang adaptasi digital. Nah, apakah di orang tua dari target gitu ya, target si anak yang akan masuk ke SMP Telkom School bisa jadi ada gap itu juga mungkin ya Pak ya, kan nggak semua mungkin orang tuanya yang masih cakap digital lah istilahnya mungkin ya Pak ya. Iya, nah, betul Bu. Itu pernah ada ini nggak Pak, riset kecil-kecilan lah gitu untuk dari orang tua? Sebenarnya sama Bu, jadi memang kita coba kalau kita melakukan kunjungan ke sekolah gitu memang jadi terlihat gitu ya. Anaknya mungkin getol gitu ya, getol pengen ke SMP Telkom, tapi orang tuanya ya nggak mau, kadang-kadang seperti itu. Jadi kan kebanyakan seperti itu. Jadi secara digital mindset tuh anaknya sudah nyadar bahwa saya di sana nanti bisa belajar ABCDE loh, tapi orang tua kan kadang-kadang belajar kayak gitu juga bisa lah nanti belajar sendiri seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah itu apakah karena ada kaitannya sama biaya Pak? Kalau selama ini gitu, kalau dilihat sama Pak Moko, orang tuanya stop tuh karena mahal misalnya atau gimana? Sebenarnya mereka mungkin masih lebih nyaman di sekolah negeri mungkin Bu ya gitu ya. Karena memang ada yang karena biaya, alasan biaya sehingga keinginan anak itu ditolak. Ada juga yang dari sisi kalau kita melihat profil orang tuanya sih ya, orang tuanya kan pekerja kantor gitu ya, pekerja kantor dan sebagainya, harusnya tidak ada isu terkait hal itu. Tetapi kemudian yang tahun kemarin ini memang karena pandemi juga, saya kurang tahu juga karena jadi kalau pandemi ini agak memblurkan alasan orang tua gitu Bu, jadi blur gitu ya. Iya, tahu pasti itu. Iya. Tapi kena dampak pandemi gitu ya Pak ya. Jadi yang seperti saya sampaikan memang prioritas pengeluarannya jadi berubah gitu, jadi bergeser gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu hal yang mau nggak mau ya harus kita tawarkan tadi, reason to buy-nya harus kuat gitu. Jadi kita coba di tahun ini kita akan coba membangun reason to buy untuk masyarakat ini sehingga secara prioritas pengeluaran tetap ada di atas gitu untuk memilih sekolah kami, arahnya ke sana. Dan memang ya alhamdulillah sedikit demi sedikit sih Bu Marta, tapi mungkin nanti Pak Ari ya, apakah dibandingkan tahun lalu sampai dengan tanggal sekian tahun ini lebih tinggi pendaftarnya atau belum, saya juga nggak begitu hafal ya. Kalau nggak salah sampai hari ini itu daftar sudah 52 kalau nggak salah, 52 pendaftar, yang sudah siap tes ada 45 kalau nggak salah ya. Yang 7 ini masih kita konfirmasikan untuk segera melakukan pembayaran sehingga kita bisa melakukan tes seleksi untuk gelombang 1. Jadi gelombang 1 kalau sudah tercapai itu kita tutup, kita masuk gelombang kedua Bu. Targetnya berapa Pak gelombang 1? Kalau gelombang 1 ini kita ada kuota maksimal di angka 50 Bu, maksimal.
Jadi angkanya Berarti sekitar. udah ini ya, udah terpenuhi ya Pak Moko ya? Gelombang 1 sudah ini Bu, gelombang 1 sudah akan kita tutup ini, makanya kita mau melangkah ke gelombang 2 sebenarnya. Nah ini kita coba speed up juga, nanti karena sekolah juga mulai PTM sehingga nanti mungkin Pak Ari juga sudah mulai bisa melakukan kunjungan ke sekolah sehingga proses sosialisasi sekolah kita bisa lebih lancar lagi dibandingkan tahun yang kemarin. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, ya Pak Revi ya kalau dilihat dari tadi ya, maksudnya kalau Pak Moko mungkin luas ya, maksudnya untuk targetnya begini. Nah untuk yang tadi ya kalau evaluasi sih Pak Moko saya setuju ya. Kalau evaluasi tadi baru target mungkin ya per tahap ya Pak Moko ya. Cuman evaluasi aktivitas. Nah kalau misalkan kayak tadi kayak brand activation, misalnya Pak Moko ngiklan di Facebook, di Instagram yang berbayar, itu mungkin kalau SMP Telkom School kayaknya nggak ngiklan nggak Pak ke Instagram berbayar atau media sosial berbayar gitu? Ngiklan nggak Pak? Kita sesuai dengan yang tadi Bu, di peta perencanaan untuk aktivitas marketingnya kita ada boosting Bu. Kita boosting itu minimal setiap bulan kita boosting 2 konten Ibu. Tapi itu yang free kan ya Pak? Maksudnya nggak yang iklan berbayar kan ya? Boosting bayar Ibu. Kalau boosting bayar ya. Bayar. Oke, berarti itu tetap dipakai ya, tahun lalu pun juga pakai berarti ya Pak Moko ya? Tetap dipakai Bu. Jadi kita untuk yang konten-konten yang memang spesifik dan sebagainya, saat ini yang kita memilih targetnya itu ya mungkin pemilihan targetnya yang kurang tepat ya, karena saat ini kita baru memilih targetnya berdasarkan zonasi. Jadi jaraknya sekian kilometer dari sekolah gitu ya. Jadi belum sampai ke spesifik apa minat dan sebagainya gitu. Karena kita pernah nyoba seperti itu, ternyata yang interest terhadap konten kita malah tambah kecil gitu ya, karena kan tersaring ya. Nah, ini tapi zonasi masih berlaku ya Pak Moko ya? Zonasi masih berlaku? Kalau untuk negeri masih Ibu. Kalau yang di saya kan asumsi kita dari evaluasi rumah siswa dan sebagainya itu kisarannya sekitar antara range sampai dengan 7 kiloan lah dari titik sekolah kita. Nah, area itu yang kita sasar untuk promosi digital. Kita masih berdasarkan itu aja geografis jadinya itu. Karena pada saat kita memasukkan behavior atau psikografis ke seleksi target itu targetnya menurun banget itu ya. Makanya mungkin memang belum spesifik terhadap penentuan target di digitalnya mungkin itu yang terkait dengan boosting ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Berarti efektif ya Pak ya pakai si boosting medsos ya, nggak setelah dievaluasi tetap dipakai karena masih efektif tuh kayaknya untuk lakukan brand FB dan IG Bu. Jadi yang saya sering share itu yang grafik CTA. Nah, itu setelah kita boosting Bu. Jadi setelah kita boosting itu setiap hari mungkin ada sekitar yang mencari informasi atau masuk ke website kita atau informasi kita itu sekitar 30 sampai 50 user setiap hari. Biasanya kalau kita pasang 3 hari berarti ya selama 3 hari itu ada sekitar 150 orang yang masuk ke website PPDB kami gitu. Mungkin ada yang nyantol 5 atau 6 seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Berarti udah gerak juga Pak Revi ya si brand activation-nya untuk nyaring customer engagement-nya Pak Moko udah nggak diragukan lagi ya maksudnya. Ya makanya kalau lihat ini sih ya udah suhu banget lah kalau saya lihat sih. Cuman mungkin bisa jadi, bukan mungkin sih, saya rasa ini bisa jadi contoh buat SMP atau Telkom School yang lain gitu kalau saya lihat sih. Jadi memang cuman kalau saya nggak tahu apakah kalau ini kan Pak Moko sudah master ya, kira-kira kalau dari Pak Ariri ini yang di SMBB-nya ya, kira-kira PPDB ya Pak? PPDB ya, mungkin apa enggak gitu taktiknya Pak Moko ini. Terus kira-kira kebayangnya atau kendala-kendala yang mungkin muncul itu apa sih kira-kira? Jadi implementasikannya gitu ya Pak Revi ya? Ya, jadi kan ada, ini kalau saya lihat taktiknya kan ada one day one konten, ada boosting konten, ada aktivasi kanal, ada engagement ya. Terus offline-nya juga sudah komplit ya, ada community activation, terus special offer ya, terus program Salesforce sama pelatihan ya. Ini pelatihan apa Pak? Punten, tadi saya agak kurang ini, yang pelatihan 2 kali per triwulan itu ke anak ke sekolahnya. Ya? Itu biasanya kita tawarkan dari Pak Ari itu nawarkan ke sekolah Pak. Jadi sekolahnya bisa milih yang pelatihan guru atau siswanya. Siswanya biasanya pelatihan itu pengenalan coding, kalau enggak pengenalan desain grafis gitu ya. Kalau gurunya kemarin kita tawarkan pelatihan Canva gitu. Pelatihan Canva for edukasi untuk guru-gurunya itu juga kita tawarkan gitu. Buat guru-guru SD ya? Iya, betul Bu.
Sip ya. Pak Riri kayak udah senyum-senyum tuh Pak Revi nih. Mangga. Kita ini ya langsung, kalau yang lain sih saya ini aja tadi udah di-highlight kan apa yang ini, kemudian yang langsung masuk ke taktik marketing nih, karena kita cerita marketing plan. Nah, kira-kira menurut Pak Riri mana yang doable, mana yang susahable? Susahable ya. Dari sisi anggarannya seperti apa gitu, udah kebayang nggak Pak Riri? Iya Pak Revi. Ya, benar sekali, sepakat saya dengan yang disampaikan oleh Pak Moko, memang benar. Jadi kalau di sisi praktis, saya sentuh di sisi praktisnya gitu, karena saya posisi di lapangan gitu. Memang saya sepakat sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Meko. Terkait dengan strategik, memang Pak Moko sudah menyampaikan dan memformulkan kepada teman-teman semua. Tentunya implementasi ini yang buat kami sering terjadi kendala. Berkaitan dengan kendala-kendala itu ya memang efek pandemi ini ketika kita direct selling ke Bapak Ibu guru SD ini ya, ke sekolah itu tentunya ya memang terjadi kendala, ada miss, kemudian ada hal-hal yang belum sampai secara langsung kepada yang dituju itu Pak. Untuk do action-nya memang cenderung banyak sudah kami lakukan Pak ini. Terkait dengan Salesforce ya, jadi kami mencoba untuk memanfaatkan komunitas-komunitas guru, kami coba untuk juga berusaha untuk merayu guru kelas untuk kami bisa masuk ke grup orang tua gitu Pak, sehingga kami bisa mempromosikan langsung dan kontak langsung dengan orang tua gitu. Kemudian berkaitan dengan promo digital memang sangat efektif sekali, memang sudah kami lakukan sejak awal dahulu, sejak SMP ini berdiri Pak Moko sudah action dari awal. Memang target kita secara zona itu sangat signifikan Pak. Apalagi terkait dengan kebetulan sekolah kita ini kan ada di posisi pesisir selatan Pak, dan diapit oleh sekolah negeri, tapi dalam tanda kutip agak begitu kurang peminatnya gitu, sehingga untuk orang-orang yang dalam tanda kutip segmen menengah ke atas gitu masih larinya ke kota gitu untuk merangkul ke SMP negeri gitu. Dalam artian mungkin kalau ke kota itu kan agak sedikit jauh gitu ya, agak berkorban waktu, kemudian dari biaya juga untuk antar jemput dan lain sebagainya. Jadi untuk secara geografis memang alhamdulillah cukup bagus dan bisa di improvement terus, dan ini karena di tingkat pinggiran SMP negeri seperti SMP Monawas, sebutannya SMP 5, SMP 7, ini untuk pandangan kalangan yang segmennya menengah ke atas tidak begitu menjadi pandangan, sehingga Pak Moko pun juga tidak menampilkan di situ sebagai kompetitor. Karena sekolah favorit negeri itu letaknya di pusat kota, ada SMP 2, SMP 8, SMP 1, dan mungkin yang di kalangan pesisir pinggiran selatan Purwokerto itu masih berpikir di segmen biaya daripada antar jemput, jauh waktunya juga agak lumayan gitu, lebih baik kita sasarkan ke SMP Telkom yang memang reputasinya walaupun usianya masih muda itu cukup bagus gitu. Dan juga terkait dengan keluaran kita, output kita, alhamdulillah dari alumni-alumni kita, ternyata kalau saya tanyakan ke beberapa guru SMA yang menjadi relasi saya di SMK negeri, itu SMP Telkom sangat positif pandangannya Pak. Jadi cukup dicari gitu, cukup dicari. Bahkan kemarin terakhir dari putra komite kami gitu, putra komite kami itu bisa masuk ke jalur prestasi meskipun mungkin di tingkat sekolah kami itu dari segi prestasi tidak begitu dipandang karena mungkin jarang ikut lomba atau apa. Tapi ternyata di luaran sana di SMA negeri itu outputnya sangat sungguh-sungguh dicari gitu. Nah ini barangkali bisa menjadi referral buat kami untuk anak-anak alumni ini bisa cerita kepada
adik-adik kelas ataupun kepada saudara-saudara ataupun koleganya yang punya saudara kelas 6 bahwa itu loh bisa lihat Mbak A atau Mas A itu bisa ternyata sekolah di sana alumninya dari SMP Telkom gitu. Dan kebetulan juga untuk anak-anak tersebut itu secara sikap ini berdasarkan penanaman karakter secara internalisasi berdasarkan tagline keren gitu ya, kreatif, religius, disiplin, dan energik ini memang pas buat kami sehingga promosi secara internal itu bisa dirasakan secara mendalam buat anak-anak dan orang tua ini bisa merasakan gitu Pak Revi. Ya, nuhun Pak Ari ya. Jadi ya sebenarnya kalau tadi yang disampaikan Pak Ari, kalau saya melihatnya ini salah satu solusi juga gitu untuk meningkatkan awareness. Saya jadi kalau tadi alumninya dianggap bagus gitu ya di SMA, kita kan nanti bisa bikin banyak testimoni tentang mereka gitu, harus menggali lebih dalam dari mereka tuh apa sih plusnya sekolah di SMP Telkom, kemudian apa sih manfaatnya skill yang dikembangkan di SMP Telkom itu ketika dia belajar di SMA. Nah itu juga saya rasa mungkin bisa jadi konten ya, konten untuk promosi SMP Telkom dan juga testimoni dari orang tua ya. Kalau misalnya orang tuanya ada yang pejabat atau ada yang apa istilahnya levelnya tinggi ya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk konten promosi ya sepertinya di situ. Nah, terima kasih Pak Ari. Tapi ada satu lagi mungkin yang ingin saya, ini kayaknya sih karena memang belum dibuat saja ya Pak Moko. Jadi dari taktik marketing yang dibuat online dan offline itu belum keluar biayanya gitu. Padahal itu yang menjadi, ada dua sih yang saya lihat tuh biaya dan PIC-nya gitu, orang yang in charge di situ gitu. Padahal ini yang saya kira penting gitu ya. Nanti saya rasa bukan hanya Pak Riri aja yang in charge misalnya untuk kemana-mana, tapi mungkin ada dosen atau ada guru yang bertugas di sana gitu. Siapa yang, kalau yang konten kan kemarin sudah ada, kemudian berapa sih anggarannya, kemudian yang offline juga seperti apa. Bu Hana ya Pak Revi ya, kalau nggak salah ya. Bu Hana ya. Tinggal nanti mungkin ini ya kayak ini kan masih generik ya, tapi pasti nanti didetailkan lah kayak pelatihan 2 kali. Nah itu kan harus ada timingnya kapan, pelatihannya tentang apa gitu. Kemudian community activation juga ini kan harus didetailkan kan apa yang akan di aktivitasnya apa kali ya. Orang tua ya. Tapi kalau mungkin ya kalau saya melihatnya agak lebih efektif ya. Ini sekedar saran aja gitu. Jadi tadi kan Pak Ari itu dari SMP Telkomnya pengen masuk ke komunitasnya orang tua gitu kan untuk menawarkan. Nah kalau saya sih lebih baik kita mentraining guru-guru di SMP-nya gitu yang apa yang disasar ya gitu Pak. Salesforce ya. Jadi untuk jadikan sales itu kita beri pemahaman produk kan seperti itu ya Pak Moko ya harus. Jadi nanti kita latih dulu guru-gurunya. Ini SMP Telkom tuh ini sambil di apa ditambahin inilah bumbu-bumbu promosinya apa gitu sehingga nanti kalau ada orang tua yang mau bertanya gurunya udah bisa jawab gitu. Atau mungkin kalau karena saya melihatnya gini, kalau misalnya guru dari SMP-nya masuk atau ada marketing masuk ke komunitas, saya rasa nanti orang tuanya mungkin agak sedikit ini ya nggak terlalu nyaman mungkin. Jadi lebih baik sih tetap gurunya saja gitu, tapi kita minta ini tolong dong iklanin gitu. Ini brosurnya tolong dong disebarin di grupnya orang tua gitu kan. Ya, perpanjangan tangan ya Pak Revi ya. Betul, nanti kalau ada pertanyaan, nah nanti silakan kalau Ibu nggak paham, tanya ke saya aja, nanti saya kasih bantu jawabannya seperti apa. Saya rasa mungkin itu sih yang saya lihat sih. Sebetulnya kalau dari sisi relasi atau hubungan kan udah kuat ya, tinggal nanti bagaimana memanfaatkan. Nah, jadi kalau yang secara overall sih saya lihat ini sudah bagus sekali, tinggal mungkin nanti yang di taktik marketingnya ya, yang udah lengkap tuh baru yang kontennya aja ya saya lihat tuh. Yang gerakan kepemudaan ya untuk konten sosial media, tapi untuk yang offline-nya terutama itu belum ada. Kemudian masalah ada fee sales-nya itu kan ya baiknya sih bisa ditampilkan juga. Jadi kita bisa tahu gitu berapa sih si fee sales-nya itu kan nanti akan jadi biaya promosi kita masukkan sebagai biaya promosi misalnya kayak gitu.
kurang lebih itu sih Bu Marta, dari saya sih udah bagus sekali, tinggal nanti dibikin detailnya, tanggal waktunya, timelinenya sama PIC dan anggaran, udah jadi ini. Udah beres ini. Udah ini ya Pak Revi ya, sudah lengkap gitu tadi packaging dari Pak Moko presentasikan. Mungkin ada tambahan satu nih Pak Revi, tadi kan saya lihat presentasi Pak Moko ada please ya Pak, please ya. Nah itu kan mungkin bisa jadi salah satu ciri khas atau diferensiasi yang dimiliki. Ini please kan emang konsepnya SMP Telkom Purwokerto ya Pak Moko? Bukan ada dari Telkom School ya? Ini konsepnya Telkom School Bu. Jadi konsep kurikulum. Telkom School. Jadi Oke. Kita punya kurikulum yang namanya kurikulum 21.40 Bu. Oke, itu dari semua Telkom School berarti mengacu ke situ kan ya Pak ya? Baru kemarin kita standarisasikan untuk semuanya. Semua berarti sampai SMK, SMA pun sama ya? Betul. Nah, soalnya kemarin pada saat, mungkin karena ini kan dua ya, SMP Telkom Purwokerto dan SMK Telkom Bandung, kayaknya nggak kebahas di SMK Telkom Bandung tentang ini, saya baru lihat di sini Pak, yang ada playing, living, dan studying. Nggak tahu kalau Pak Revi, nggak di SMK Telkom ada ini nggak ya? Please ini. Kayak saya baru ngehnya ada di tadi yang Pak Moko presentasi, belum ada ya. Nah, berarti ini Pak yang bisa mungkin dimunculkan juga nih diferensiasi orang-orang yang mau sekolah di under Telkom School ini ternyata bukan hanya kan sekolah, kan kadang sekarang berpikirnya kalau sekolah belajar, kegiatan belajar mengajar gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai misalnya anak-anak tuh melihat memang kalau sekolah itu yang datang ke sekolah itu sesuatu hal yang menyeramkan atau sesuatu hal yang membosankan gitu. Karena ini kalau kurikulum si Telkom School ada please ini kalau menurut saya udah mewakili banget dari si Telkom School itu sendiri, bahwa di sekolah itu kan bermain gitu kan, ada playing, living, dan studying. Nah kalau misalkan living maksudnya yang ini ya Pak ya, ada yang tinggal kayak pondok gitu kah? Living itu lebih ke interaksi dengan lingkungan sekitar ya, dengan lingkungan. Berarti kalau di Telkom School nggak ada kan yang ini ya Pak ya, yang maksudnya ada kayak sekolah misalnya tadi berbasis cakap religi, lalu dia ada pondokan gitu nggak ya? Nggak ada juga ya di sini? Kalau pondok mungkin seperti SMK Bandung ada Bu, kalau di kami tidak ada. Oh, di SMK Bandung kan ada ya, di SMK Telkom Purwokerto nggak ada ya Pak ya? SMK Telkom ya tidak ada. Jadi lebih ke arah livingnya itu yang kita angkat. Itu interaksi gitu ya? Interaksi dengan lingkungan, sehingga memang kurikulum yang baru ini, kurikulum plus ini lebih ke arah kita mengejar ke life skill balance Bu. Ceritanya seperti itu. Ada yang ke sana. Jadi life skill balance, jadi kita coba antara studying, akademis, non-akademis, studying, terus dengan kepedulian lingkungan juga akan muncul yang dibalut dalam suasana playing, sebenarnya arahnya ke sana. Nah, kalau ini Pak, kalau saya pengen tahu aja contohnya satu Pak, kalau misalkan studying jelas ya, maksudnya kan kalau berbasis kurikulumnya di SMP Telkom, kan saya ngelihat di Instagram, ada tadi ya, kalau misalnya kaitan dengan ekskul dan sebagainya, yang saya lihat yang fotografi, sekarang terus yang desain ya Pak ya, udah mulai ada desain gitu ya Pak ya, untuk yang tadi kedai cafe itu ya animasi desain itu ya kalau nggak salah. Nah, ada nggak sih Pak ini aktivitas yang memang mewakili, misalnya yang playing itu apa sih yang diistilahkannya kurikulum playing, kita ngapain? Gitu yang istilahnya maksudnya untuk living itu interaksinya seperti apa sih gitu, yang aktivitas yang memang sudah dikerjakan gitu, kayak acara lah mungkin gitu yang sudah dikerjakan tapi turunan dari si please ini gitu. Kalau studying kan jelas gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin yang bisa kampanye ya. Kampanye bener Pak Refli, kampanye gitu Pak Moko, dari si please ini ada nggak sih Pak Moko? Pasti ada ya, pasti ada, tapi mungkin dikemas dikemas misalnya di Instagram atau di Facebook tadi ya, untuk ngeboosternya adalah campaign dari si please ini tuh seperti apa sih gitu. Kayaknya itu menarik juga tuh Pak Moko. Ya kita memang akan menggunakan kendaraan please ini Bu, please ini kalau studying kan sudah Tapi memang untuk saat ini kita tetap mengangkat studyingnya, tetapi porsinya agak kita turunkan gitu. Yang kita tonjolkan adalah playing dan livingnya sebenarnya sekarang. Nah, itu buat kampanye itu tuh Pak Moko. Makanya yang keluar kan mungkin mata-mata pelajaran yang memang komposisi playing dan livingnya bisa kita mainkan sebenarnya ke sana Bu. Ya kayak fotografi, SEA Games itu ya bisa mewakili ya Pak Moko ya. Bisa Ibu, itu living bisa. Saya baru tahu sih Pak Revi, yang selama ini kita pendampingan tadi SMK Telkom sama SMP Telkom, baru ini Pak Moko baru muncul si please ini. Ya makanya saya lihat lengkap banget nih positioningnya kan udah keren banget ini Pak Moko ya, saya lihat udah jelas gitu mau kemana. Mungkin tinggal ini aja, tinggal
finishing aja mungkin yang detail-detailnya. Saya rasa sih seminggu ini udah bagus banget gitu. PR seminggu ini Pak Moko udah ngerjain bagus sekali, mungkin tinggal nanti tinggal didesiminasikan sama tim Di lapangan. PPDB-nya ya. PPDB ya. Dengan Pak Ari dan tim ininya supaya lebih in charge lagi. Itu Iya. Ya. Ada tambahan lagi mungkin Pak Revi? Ya, kalau ya saya lihat sih udah cukup ya, tinggal nanti ini aja mungkin yang di taktiknya ini biasanya kalau udah akhir-akhir mah kan energinya udah habis ya Pak Moko ya kan. Jadi kalau yang di depan-depan tuh udah komplit banget gitu. Pas udah akhir-akhir ya sudahlah gitu. Tapi udah bagus sih, udah bagus. Tinggal nambahin itu aja mungkin yang program detailnya seperti apa, objeknya mau kemana, PIC-nya siapa, anggarannya berapa, dan tadi PIC udah ya, ada 4 itu yang mungkin harus dirapatkan mungkin nanti sama Pak Ariri ya. Pak Ariri dan kawan-kawan. Ya, budgeting dan lain sebagainya gitu. Tapi kayaknya sekarang udah mulai ini ya implementasinya Pak, karena udah mulai PPKM-nya turun ya, sekarang sudah ada PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas, jadi udah ada celah untuk roadshow ke sekolah kali ya Pak ya, walaupun masih terbatas kali ya. Siswanya juga masih yang masuk cuma sedikit ya Pak ya, di SD juga masih sedikit. Iya Bu, 50%. 50%. Kita bisa ini ya, ada kabar gembira juga ya kemarin tuh. Oh iya, yang kaitannya dengan Pak Moko. Pak Moko masih ingat nggak? Takutnya lupa lagi. Pak Moko ingat nggak waktu itu kita ada rencana lanjutan Abdimas yang tapi mengenai literasi digital ya, Pak Revi ya? Ya untuk pembelajaran ya sama ekskul ya. Sama kan ada 2 mata pelajaran sama ekskul ya. Itu ya. Ingat ya Pak ya? Nah, alhamdulillah disetujui Pak. Kemarin baru dapat infonya. Siap Bu. Jadi mungkin nanti akan ketemu lagi tapi dengan tim yang berbeda. Saya sama Pak Revi tetap, tapi dengan teman-teman yang lain ya, Pak Revi ada yang lain. Ya betul. Siap ada Ibu. Dari DKV-nya juga Pak ini, dari DKV-nya. Ya, dari DKV Digital PR sama manajemen bisnis. Ya. Ini jadi mungkin bisa ngebantu sedikit lah yang untuk nomor 1 ya, nomor 2 mungkin gap antara kualitas itu. Mudah-mudahan sih kami bisa bantu. Siap Pak. Makasih. Tambahan, ya. Tambahan. Kemasan yang berbeda Pak Revi. Iya. Kalau ini udah mantap sekali nih Pak Moko ya, keren abis ini. Suhunya Pak Revi. Iya makanya ya mudah-mudahan teman-teman di lapangan bisa mengimplementasikannya ya Pak Moko ya, mungkin paling sokongan ya itu ya semuanya sarana prasarana dan lain-lain sih yang perlu pasti terintegrasi untuk menjalankan programnya tadi yang sudah dipresentasikan Pak Moko. Dari Pak Moko ada yang mau disampaikan lagi mungkin Pak? Apakah sudah? Saya kira cukup Ibu, nggak apa-apa. Cukup ya Pak. Banyak masukan ya? Nanti kita akan detailkan sih. Jadi memang rencananya dari rencana ini, dari marketing plan ini saya deliver ke teman-teman tim PPDB untuk mendesain lebih detail ini aktivitasnya seperti apa. Gitu. Karena mereka yang lebih paham di marketnya Pak. Betul. Ya Pak Riri campaign, Pak Riri semangat. Pak Moko mungkin satu hal sebelum ditutup saya penasaran, ada ikonnya SMK Telkom Purwokerto kah? Maksudnya kan kalau di SMK Telkom Bandung punya robot Prima gitu kan ya? Kayak gitu ya. Di SMK Telkom Purwokerto adakah ikon tokoh gitu? Ada apa? Kita belum ada Ibu. Kita belum ada. Ada ya kalau ikon gitu belum ada. Kita belum ada sih. Paling kita masih punya ikonik ya playernya yang di game yang kita buat, tetapi kayaknya kan tidak. Ya nggak tahu menarik apa enggak. Kadang-kadang kita keluarkan juga di konten-konten kita gitu. Ya karena mungkin kalau punya siapa TS? Ya TS. Namanya siapa sih kemarin ya, lupa saya. Nah itu kayaknya lucu ya sebetulnya kalau punya icon lucu sih, gamenya itu memang dibuat dari si icon itu ya. Kalau Pak Moko mungkin kembali kayak gamesnya udah ada, iconnya belum ada. Kalau suatu hari bikin icon mungkin bisa dari tokoh si games itu tuh Pak Moko. Siap Bu, nanti ya kita coba. Oke, mungkin sudah azan asar juga nih Pak Moko, Pak Revi. Kita kembalikan dulu mungkin ke MC-nya. Ini Mbak Mega juga dari sekitaran Pak Moko nih, Mbak Mega nih Pak Moko. Mega. Nah, sudah muncul.
Ya, Monggo saya dari Mega, Tegal, Pak. monggo. Dari Tegal tuh Pak Moko. Jauh-jauh dari Tegal. Mega belum muncul kayaknya ya mukanya. Sudah, Bu. Oh, Saya sudah ya? pakai Sudah dual muncul, Bu. device. Oh, 2 device. Oke, oke. Ya. Oke, monggo Mega, monggo. Baik, Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya selaku MC, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian mengisi link feedback. Oke, Mega mungkin tambahan link presensi dan feedback-nya akan dikirimkan izin ya, baik. melalui Pak Moko atau Pak Ariri ya, Pak Ariri atau Pak Moko. Ya. Baik. Siap Bu, nanti monggo sila. Ya. Oke, matur suwun nih Pak Moko, Pak Ariri dan teman-teman. Bu Ayu, cepat sembuh Bu Ayu. Atunun Pak Moko ya, cepat sembuh Bu Ayu. Bu Ayu ini jadi ini Bu Ayu udah punya ini nih, udah punya contoh nih kalau untuk bikin markpen sekolah gitu. Kalau Pak Moko berkenan udah bisa dijadiin template nah saya rasa ini. Ya, ya makasih Pak, banyak monggo, Pak Moko ya udah ya siap Pak. Bu Ayu lagi serak kayaknya nggak bisa jawab Pak Revi kata gitu. Iya nggak apa-apa. Ya, Pak Ari juga atur nuhun ya. Mudah-mudahan sukses ya tahun ini semuanya. Ya, Pak Riri dan tim di lapangan nih. Sehat nih Pak Riri. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Revi. Ternuhun semuanya. Pak Moko ketemu lagi insya Allah nanti di next. Siap Ibu, siap J. Oke, ternuhun semuanya. Mohon izin. Ternuhun Mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ayu, cepat sehat Bu Ayu.